Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di InArt. Jadi ceritanya saya baru aja nonton video yang diupload oleh Ferry Irwandi di YouTube-nya dengan judul Negeri Para Maling. Dan saya pengen gambar apa yang diceritakan di video itu. Sebelum lanjut, kalian wajib nonton dulu videonya Ferry Irwandi, ada di sini atau ada di description video di bawah. Oke, jadi negeri itu bercerita tentang suatu negeri yang isinya tuh para maling. Dan saya pengen gambar apa yang diceritakan di video itu. Langsung saja kita ke kertas gambarnya. Diceritakan di kisah negeri para maling ini, ketika negeri itu dimasuki satu orang jujur yang mana dia nggak mau ikutan wajib maling tiap malam. Ketika ditegur, dia memilih untuk berdiri di jembatan, membiarkan rumahnya kemalingan, tapi nggak mau ikutan ngambil barang di rumah orang lain yang mana sebenarnya itu diharuskan. Jadi saya gambar Zimera di sini, ceritanya dia si sosok jujur itu yang datang ke negeri para maling. Lalu dia hanya memilih untuk berdiri di jembatan tiap malam, membiarkan orang lain atau melihat orang lain sedang memalingi antara satu dengan yang lain. Nah, sketsanya sekarang udah jadi, ayo kita kasih warna. BTW saya sama watercolor sebenarnya nggak pernah begitu serius buat belajar bikin warna menggunakan watercolor, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja sambil belajar. Dan bikin watercolor atau pakai watercolor buat suasana malam itu ternyata jauh lebih susah dibanding gambar lainnya dengan watercolor. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja warnanya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that BTW ini udah malam banget, jadi kita istirahat dulu, kita lanjut lagi besoknya. Oke, jadi karena kemarin udah kemalaman, jadi saya bikin gambarnya sampai di watercolor ada sedikit detail. BTW di sini dia kebuka dari tempat saya gambar ini, si cutting mat-nya. Ternyata lemnya nggak terlalu kuat, tapi nggak masalah karena bagian watercolornya udah selesai. Buka aja seperti ini. Dan kita akan menyelesaikan detailnya menggunakan pensil warna. Langsung saja ke meja gambarnya. Sekarang gambarnya udah jadi, hasilnya seperti ini. Nanti lebih jelas di ending. By the way, Ferry Irwandi di videonya tentang para maling itu nanya soal pendapat ya. Saya nggak komen di situ, tapi menurut saya soal negeri para maling yang dijelaskan di videonya Ferry Irwandi di situ menceritakan bahwa sebuah sistem ketika itu dibuat baru akan benar-benar berjalan ketika setiap warganya dapat menuruti. Andai kata sistem tersebut dibuat di manusia zaman sekarang atau manusia pada umumnya, ya saya rasa sistem itu juga nggak akan bagus, nggak mungkin negara itu bakal sejahtera. Kenapa? Ya manusia kan pada dasarnya keinginannya berbeda-beda. Kalau kita ditakdirkan untuk malingin orang si A, terus si A ini ternyata barang-barang yang dia miliki tidak sesuai dengan keinginan kita, ada potensi manusia lain mencuri di tempat lain sesuai keinginannya dia, dan akhirnya ujung-ujungnya juga chaos. Harusnya negara itu sudah chaos sebelum si orang jujur pertama tadi itu hadir, atau sebelum si orang jujur yang satu itu hadir di
negara itu. Dan pelajarannya adalah ya lagi-lagi sistem yang baik tidak akan berjalan mulus seandainya setiap elemen masyarakat yang harus menjalani sistem itu tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Misalnya di dunia modern zaman sekarang, kita dilarang mencuri, menipu, berbohong, dan lain-lain sebagainya. Tapi faktanya kejadian-kejadian buruk itu terus saja terjadi. Selalu aja ada kejadian buruk seperti itu di berita. Pada faktanya peraturan itu tidak bisa ditegakkan. Harus ada penegak hukumnya karena sifat dasar manusia yang ya selalu ada unsur untuk melakukan hal yang dilanggar juga. Akhirnya ya sistem yang bagus sebenarnya ya sistem normal seperti sekarang yang nggak boleh mencuri, nggak boleh maling. Tapi tidak bisa dijalani. Sementara negeri tadi menyuruh warganya semua saling maling dengan peraturan tertentu, jatuhnya menurut saya itu bukan negeri para maling. Maling itu kan mencuri tanpa sepengetahuan yang punya kan. Kalau dengan sepengetahuan yang punya bisa jadi itu bukan maling. Kita menyedekahkan, kita membagikan apa yang kita punya, tapi konteksnya maling jadi gimana ya? Harusnya itu bukan maling karena dia tahu dia tiap hari malingnya di situ, atau si tuan rumah tahu yang maling si maling ini, si B malingin si A tahu yang malingin si B tahu tiap hari dia malingin si A. Nah orang-orang ini kan keinginannya berbeda-beda, jadi ya menurut saya sistem itu juga omong kosong sih, nggak mungkin benar-benar ada. Tapi lagi-lagi di sini pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah tentang negeri para maling ini adalah sebuah sistem, sebaik apapun sebuah sistem tidak akan berfungsi seandainya tiap warganya tidak bisa menjalani sistem itu sendiri, tidak bisa menaati setiap peraturan dari sistem itu sendiri. Satu saja orang dia di antara mereka yang melanggar, pasti itu akan punya efek berantai yang membuat orang lain ikutan melanggar. Seperti pada halnya kita di sistem negara seperti sekarang, satu saja orang yang pengen menguasai sesuatu yang milik orang lain, maka itu mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya ya terjadi efek berantai. Pada akhirnya sifat dasar manusia seperti itu, kita ya serakah, pengen milikin lebih dan lebih lagi, dan itu yang membuat kita menciptakan sendiri yang namanya kesenjangan sosial dan lain-lain sebagainya. Itu aja sih pemikiran saya soal negeri para maling ini. Cukup tertarik saya tentang negeri para maling ini, dan banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari video yang dijelaskan oleh Bung Ferry di link di bawah. Kalian bisa nonton aja langsung. Itu aja buat video kali ini. Stay with Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.